Selama reaksi polimerisasi, resin komposit akan mengubah semua monomernya menjadi polimer. Persentase karbon dengan ikatan ganda yang berubah menjadi ikatan tunggal untuk membentuk resin polimer sering didefinisikan sebagai derajat konversi. Derajat konversi adalah faktor penting untuk mendapatkan restorasi yang baik. Derajat konversi resin komposit akan mempengaruhi sifat fisik, mekanik, dan biokompatibilitas material. Kedalaman polimerisasi resin komposit atau depth of cure merupakan ketebalan resin polimerisasi sinar tampak yang dapat diubah dari monomer menjadi polimer saat terkena sumber sinar. Kedalaman polimerisasi resin komposit sangat penting secara klinis karena polimerisasi yang tidak sempurna akan menyebabkan sifat fisik mekanik menjadi tidak optimal dan tentu saja akan mengurangi fungsi klinis dari resin komposit. Polimerisasi resin komposit dapat diukur secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat menggunakan spektroskopi infrared atau spektroskopi Raman, sedangkan secara tidak langsung dapat dilakukan penilaian secara visual, uji kekerasan, dan uji kedalaman polimerisasi. Pada video kali ini, kita akan belajar melakukan uji kedalaman polimerisasi resin komposit sesuai dengan standar ISO 4049 dengan metode scraping atau biasa disebut dengan scrap test. Bahan utama yang dibutuhkan adalah resin komposit dan vaselin. Sedangkan alat yang dibutuhkan antara lain cetakan logam berukuran diameter 4 mm dan tinggi 6 mm, pelat kaca, glass slide, pita seluloid, agat spatula, light curing unit, radiometer, dan sliding caliper. Untuk memulai uji ini, pertama kita perlu mengetahui intensitas sinar light curing unit yang kita gunakan dengan mengukurnya menggunakan radiometer. Pertama-tama kita atur terlebih dahulu radiometer dengan memasukkan ukuran diameter tip light curing unit yang kita gunakan. Lalu light curing unit dinyalakan dan arahkan sinarnya pada bagian chamber radiometer. Hasil pengukuran yang didapatkan kita catat sebagai panjang gelombang dari light curing unit. Selanjutnya, siapkan pelat kaca dan cetakan. Olesi permukaan cetakan dan pita seluloid menggunakan vaselin dengan merata. Ini dilakukan untuk memudahkan pengambilan spesimen dari cetakan. Selanjutnya, letakkan cetakan di atas pelat kaca. Isi cetakan dengan resin komposit sampai penuh menggunakan agat spatula dan sedikit melebihi tinggi cetakan. Pastikan bahwa resin komposit yang diisikan padat dan tidak berongga.
Kemudian kita letakkan pita seluloid di atasnya. Lalu tekan cetakan dengan glide slide selama 10 detik hingga kelebihan material keluar dari lubang cetakan. Lepaskan glass slide, kemudian kita sinari resin komposit selama 20 detik menggunakan light curing unit dengan posisi tegak lurus dan tip menempel pada pita seluloid. Lepaskan spesimen dari cetakan setelah 3 menit. Selanjutnya, hilangkan material yang tidak terpolimerisasi menggunakan agat spatula dengan cara mengeruknya. Sisi yang dikeruk adalah sisi yang tidak terkena sinar light curing unit secara langsung ya. Kita telah mendapatkan spesimen yang telah terpolimerisasi sempurna atau material yang tidak bisa lagi dikeruk dengan agat spatula. Selanjutnya, ukur tinggi keseluruhan spesimen yang kita dapatkan ini menggunakan sliding caliper. Tinggi keseluruhan spesimen yang saya dapatkan adalah 4,3 mm. Selanjutnya, hasil pengukuran yang didapatkan dibagi dua untuk mendapatkan kedalaman polimerisasi resin komposit. Oleh karena itu, kedalaman polimerisasi dari resin komposit spesimen saya adalah 2,15 mm. Menurut ISO 4049, kedalaman polimerisasi tidak boleh kurang dari 1,5 mm atau tidak boleh kurang dari 0,5 mm di bawah klaim pabrik. Nah, bagaimana dengan resin kompositmu?